Kita dari kelas 12 IPA 3. Aku Ganes, Aku Rasya, aku Rishwati, Aku Rafa. aku Salwa. Dan aku Jen. hari ini kita akan mewawancarai Ibu Rahmi sebagai wirausahawan yang bergerak di bidang makanan tradisional yaitu pempek. Jadi saat ini kita sedang bersama Ibu Rahmi sebagai wirausahawan yang bergerak di bidang makanan tradisional yaitu pempek. Halo Ibu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Kita izin wawancara Ibu ya Bu untuk tugas sekolah. Boleh. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih sejarah Ibu akhirnya memilih untuk berjalan pempek? Ya karena untuk mencari nafkah buat anak-anak aja, untuk jajan sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari, itu aja. Dari tahun berapa sih Bu jualannya? Saya jualan kira-kira udah hampir 5 tahunan. Udah lama banget ya Bu. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya? Oke, jadi saya izin bertanya juga Bu. Kan jadi Ibu usahanya pempek nih. Boleh nggak apa kita tahu gimana sih cara pembuatan pempeknya? Pertama-tama ya dari bahan-bahannya dulu. Kita tuh pakai pertama-tama ikan tenggiri terus sagu terus bawang putih, penyedap rasa, garam segala macam, air. Terus pertama-tama yang kita lakukan tuh kita campur tuh ikan tenggirinya dengan bawang putih tadi tuh supaya menyerap bumbu. Terus ditambah juga garam, penyedap rasa. Terus diulenin tuh, pakai air, dicampur sedikit-sedikit. Lalu kita masukkan juga sagunya sampai bisa dibentuk tuh. Jadi jangan terlalu lembek, jangan juga terlalu keras, ya kan? Nanti udah gitu kita rebus sampai mengapung, dia udah agak lumayan mateng. Kita angkat, kita tiriskan. Nah udah, nanti kalau mau seumpamanya konsumen mau beli baru kita goreng gitu. Fresh ini ya. Iya, jadi udah itu anget gitu, anget, jadi enak. Terus kalau untuk cukonya kita pakai gula merah tuh asam jawa juga kita pakai, juga bawang putih untuk penyedap rasa juga, agak yang wangi-wangi gitu. Terus juga garam, semua penyedap rasa kita campur, kita masak sekalian tuh bumbu-bumbunya semuanya sampai airnya mendidih. Lalu kalau udah mendidih kita saring, jadi kan nggak kena bumbunya tuh, kita saring. Nah nanti kita campur dengan pempek yang kita goreng tadi gitu. Kalau misalkan buat isiannya itu ditaruhnya kapan? Waktu pembuatan pempek kita mau isi apa nih, telur atau apa gitu ya. Sekarang kan ada rasa keju atau apa gitu kan, ya kan. Nah setelah pempeknya kita cetak tuh, kita ulenin pakai tangan gitu, kita isi tuh yang mau kita isi apaan gitu, baru kita rebus tadi. Saya izin bertanya Bu, bagaimana sih cara Ibu mempromosikan dagangan Ibu kepada para pelanggan-pelanggan Ibu? Pertama-tama saya itu ya promosi ke tetangga gitu. Terus juga dibantu juga sama anak-anak saya, juga ke teman-temannya atau ke media sosialnya dia. Seumpamanya ada di status WA-nya dia gitu kan. Nah nanti kan orang pesen ke saya gitu kan, ngelihat baca WA-nya dia, pesen gitu kan. Ya seperti itu, lewat media sosial juga, lewat Instagram atau status WA gitu aja. Tadi mau tanya juga, kalau buat pengemasan si pempeknya dari Ibu gimana? Kalau buat untuk mendistribusikan ke pelanggan pakai apa? Kalau saya jual langsung, saya paling cuma pakai mika atau plastik biasa. Tapi kalau misalkan untuk yang kayak frozen food gitu ya, untuk yang jangka waktu lama atau dia misalnya besok gitu, saya pakai mika yang lebih besar lagi atau pakai yang kedap udara gitu. Jadi dia nggak ada udara yang masuk gitu. Jadi cukup awet nanti itu hanya pempeknya.
Pertanyaan selanjutnya itu kalau dari usaha ibu sendiri, kalau peluangnya itu apa aja ya Bu? Peluang dari usaha ibu? Peluangnya di sini cukup jarang ya yang jualan pempek, jadi agak lumayan hasilnya, belum banyak saingan gitu kan. Yang jualan pempek kan di sini nggak ada gitu, paling abang-abang yang lewat gitu itu kan jarang ya kan, jadi lumayan deh hasilnya kalau untuk itu gitu. Kalau ancamannya sendiri Bu? Ancamannya sekarang banyak ya, itu apa namanya, penjual-penjual yang makanan-makanan yang udah dimodifikasi kayak cireng-cireng isi pedas gitu, atau misalkan tahu apa yang crispy-crispy gitu. Jadi itu saingannya itu aja. Baik Bu. Nah, kalau untuk kelebihan dan kelemahannya sendiri apa sih Bu? Kelebihannya kita homemade ya kan, pakai itu istilah tradisional gitu. Untuk harganya juga jadi agak lebih murah karena kita nggak pakai mesin-mesin atau apa gitu yang bikin produksinya lebih mahal, jadi kita bisa jual lebih murah harganya. Untuk kelemahannya kita nggak pakai itu bahan pengawet, jadi nggak bisa disimpan terlalu lama pempeknya, harus langsung dikonsumsi gitu. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari pempek ibu sendiri itu ada modifikasinya nggak sih? Ada banyak, kita buat empek kulit ya, empek kulit dari kulit ikan kita campur dengan adonan-adonan yang tadi. Itu kan jarang tuh, belum banyak orang yang jual. Atau kalau enggak kita isi dengan keju, pempek keju, isi keju atau isi ikan tuna atau apa gitu. Modifikasinya itu aja. Itu dari isiannya gitu ya? Iya, dari isiannya beda. Jadi kan itu agak gurih tuh, rasanya juga beda. Itu aja. Terima kasih Bu atas waktunya untuk wawancara kami. Semoga usaha Ibu semakin laris dan semoga Ibu selalu disehatkan badannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Dadah.